Kenapa ngopit nih atas saya emang. Alhamdulillah atas Bapak. Maka bisa dimulai Suci. Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi webinar akan segera kita mulai. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti SE MSIA, yang kami hormati, Guru Besar Fakultas Pertanian, sekaligus Rektor ke-10 Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia DEA, yang kami hormati, para Wakil Rektor, para Dekan dan Wakil Dekan, dan yang kami hormati para Direktur. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar mahasiswa baru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara webinar seri 2 Wawasan Keunpadan, Membangun Etika Mahasiswa serta Mengenal Budaya Unpad Lebih Dekat, Sabtu 18 September 2021, melalui forum daring Zoom. Bersama saya, Suci Indah Ramayanti selaku pembawa acara. Hadirin, kami silakan untuk mengisi link presensi kehadiran yang dikirimkan di ruang chat, karena kami informasikan bahwa fasilitas berupa e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
menyanyikan himne Universitas Pajajaran. Universitas kita Pajajaran, tempat bernaung. Insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Opid Sugiyarto SSI. Kepada Bapak Opid kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada MC Saudara Suci Indah Rahmayanti yang telah memberikan kesempatan. Yang terhormat Rektor Unpad Profesor Dr. Hajah Rina Indiastuti SEMSIE, yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurniawan IE, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Arif Samsul Laksan Kartasasmita Dr. SPM K, MKes PhD, para dekan fakultas dan sekolah pascasarjana, serta para direktur, khususnya Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, juga kepada moderator Bapak Isnu Isnaini Sidik, MA PhD, serta hadirin peserta webinar series khususnya mahasiswa baru. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan memimpin doa hadirin semua, dan saya akan pimpin dengan cara Islam. Kepada hadirin yang bukan beragama Islam, disilakan untuk menyesuaikan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagaimana kebenaran, dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya. Serta tampakkanlah kepadaku kebatilan sebagai sebuah kebatilan, dan kuatkan pula untuk menyingkirkannya. Fi hadal waqti nahnu wa huna li ijra'il nahdwati thalabiyah. Saat ini kami sedang mengadakan webinar kemahasiswaan li bana'il thalabil ladzina ladaihim syakhsiyatil 'azimah, membangun mahasiswa yang memiliki kepribadian yang hebat. Wa natamanna an takuna barakatan wa ridha ma'ana daiman, dan semoga keberkahan dan ridho selalu menyertai kami semuanya. Allahumma ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ij'alna insanan aliyan zaudah, jadikanlah kami menjadi insan yang berkualitas. Tazwidina bil ma'rufati wat tafkiri al mustaqbal, berkahilah kami ilmu dan pikiran maju. Saqalal maharat wa idarasa bijadin, mengasah keterampilan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Qabilul mustaqbila bisaqati tamah, menyongsong masa depan dengan penuh keyakinan. Yang tamadu daiman alal hayah, senantiasa menyandarkan hidup bi ikhlasin wa tawakal ilaik, dengan ikhtiar dan tawakal kepadamu. Qawiyan bidzaka
Kuatkanlah kami dengan kecerdasan, hatta nasbaha aqwiya wa nastati'a tagliba ala kulli tahdiyat allati nawajahuha, sehingga kami menjadi manusia tangguh dan mampu mengatasi seluruh tantangan yang kami hadapi. Allahumma ya Rabbana, ya Allah Tuhan kami, ijra'un nadwati bisalasah. Berikanlah kelancaran seminar ini, minal bidayah ila nihayah, dari awal hingga akhir, min khilali tauqi'i wa fawaidah wa barakati wa ridha hada tanfidhi litahsin ma'rafati wa muharati wa syahsiyatu sarikin kifadatah muhtamilin. Dengan mengharap kemanfaatan, ridho dan barokah dalam pelaksanaan ini untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian peserta sebagai calon pemimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasyina wa akhtana, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya azizal ghafar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran kepada Profesor Arif Samsul Laksan Kartasasmita, Dr. SPMK MKes PhD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor Unpad, yang juga kita sama-sama hormati Prof. Ganjar, Ketua Senat Akademik, juga Rektor Unpad yang ke-10. Lalu hadir juga di sini Pak Direktur Kemahasiswaan, Pak Boy. Lalu hadir juga Pak Setdir, Pak Dharma, dan moderator Pak Inu, dan juga Bapak Ibu sekalian, para dekan, para guru besar, para dosen, dan tentu saja seluruh mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama puji syukur kita bisa berkumpul pagi hari ini, hari Sabtu, bersama-sama untuk menghadiri webinar series yang kedua mengenai wawasan keunpadan. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, kalau kita bicara mengenai wawasan keunpadan, sebetulnya kita berbicara mengenai value dari apa itu pendidikan di Unpad. Karena kita tahu dari founding father kita, menjadi seseorang sarjana yang baik saja tidak cukup, tetapi bagaimana kita dapat menggali suatu wawasan yang dulu dititipkan oleh para pendahulu kita, dititipkan oleh para pendiri Unpad, dapat mewarnai pendidikan kita dan juga mewarnai hasil pendidikan kita yang akan nanti ditempuh oleh teman-teman mahasiswa. Value itu penting karena sekarang di masa yang akan datang, menjadi seseorang itu harus bisa melakukan kontribusi pada masyarakat dengan istilah menjadi suatu warga negara yang aktif, mentransformasi masyarakat tempat dia bekerja dan tempat dia hidup agar nanti bisa memberikan kemaslahatan yang lebih maksimal untuk masyarakat. Oleh karena itu kita beruntung pagi hari ini ada Prof. Ganjar. Beliau ini sangat-sangat banyak mengetahui mengenai segala sesuatu terkait dengan Unpad khususnya, dan juga mungkin mengenai value-value yang ada di Unpad, sehingga mungkin sharing beliau ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan dasar bagi kita untuk hidup mulai sebagai mahasiswa dan nanti pada saat kita bekerja di masyarakat. Saya pikir kesempatan ini nanti mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh adik-adik semua, mahasiswa, dan juga mungkin para dosen juga yang ingin lebih mengetahui, sehingga dapat nanti memberikan manfaat. Saya pikir itu yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadi karena diminta oleh panitia untuk sekaligus membuka, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
kita sama-sama buka webinar series kedua ini dengan tema wawasan keunpadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho pada kita semua untuk mengikuti acara ini dan memberikan manfaat yang sebetulnya untuk kita, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Arif. Baik, hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan memasuki acara inti. Tapi sebelum itu marilah kita mendokumentasikan acara pada hari ini dengan foto bersama. Untuk itu saya mohon kesediaannya untuk seluruh hadirin dapat menyalakan kamera dan mempersiapkan gaya terbaiknya karena akan ada pengambilan foto bersama. Dalam hitungan 3, bersiap. 1, 2, 3. Boleh berikan senyum yang terbaiknya? Baik. Hatur nuhun atas kesediaannya yang telah menyalakan kamera dan mempersiapkan senyum terbaiknya. Untuk itu kita akan lanjutkan kembali acaranya, di mana kita akan langsung masuk kepada acara inti, yakni sesi seminar atau webinar. Yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia DEA, dan akan dipandu oleh seorang moderator. Beliau ini merupakan seorang manajer pembelajaran kemahasiswaan dan alumni Universitas Padjadjaran. Dan juga kita akan langsung saja sambut bersama, ini dia Bapak Inu Isnaini Sidik, MA PhD. Halo Bapak Inu, apakah sudah bisa terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci, terima kasih. Saya sudah terhubung. Mudah-mudahan saudaranya terdengar dengan baik. Bisa terdengar dengan baik suaranya? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Baik, mungkin kita akan segera mulai saja sesi pemaparan dari Prof. Ganjar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman sekalian, para mahasiswa baru yang saya banggakan. Selamat pagi Ibu Rektor, kemudian Bapak Warek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, serta pembicara kita hari ini yaitu Prof. Ganjar yang sangat saya banggakan juga. Terima kasih atas kesediaan yang atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator dan memandu acara pada hari ini. Tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah membangun etika mahasiswa dan mengenal budaya Unpad, gitu, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek, merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun karakter mahasiswa Unpad. Pada hari ini, sebelum kita mulai sesi pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia DEA. Beliau adalah guru besar di Fakultas Pertanian. Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Pertanian Unpad dalam bidang sosial ekonomi untuk jenjang S1 dan menyelesaikan jenjang S2-nya di Universitas Paris Nanterre dalam bidang sosiologi dan ekonomi masyarakat. Kemudian melanjutkan di universitas yang sama di jenjang S3 dalam bidang sosiologi pedesaan. Beliau adalah Rektor Unpad ke-10. Beliau memimpin Unpad dari periode 2007 sampai dengan 2015, dan beliau juga pernah menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran. Sehingga beliau menjadi sangat tepat untuk menjadi pembicara pada hari ini, karena akan berkaitan sekali dengan etika mahasiswa yang juga menjadi salah satu bidang yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh Senat Akademik. Beliau juga aktif dalam bidang kesenian. Beliau adalah seorang budayawan yang sangat terkenal. Beliau sangat mengetahui persis tentang kebudayaan Sunda, sehingga Unpad yang berdiri di tanah Sunda ini akan sangat dijiwai ruhnya oleh kebudayaan Sunda. Oleh karena itu, mari kita sambut pembicara kita pada hari ini, yaitu Profesor Insinyur Ganjar Kurnia DEA. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waduh, ya, kami-sami. Alhamdulillah, baik. Mungkin tanpa mengundur waktu, saya akan persilakan pada Prof. Ganjar untuk memaparkan materinya. Siap, mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Rektor yang saya hormati, Pak Warek 1, para direktur, dan tentu adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai. Terima kasih atas kesempatannya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan UNPAD yang kemudian nanti ada kaitannya dengan etika. Jadi kalau Pak Warek tadi mengatakan tentang nilai atau tentang value, memang secara sosiologis kita memahami bahwa value atau nilai itu adalah sesuatu yang kita anggap baik, yang pada gilirannya akan terlihat dalam perilaku keseharian anggota masyarakat. Jadi kalau kita ingin para mahasiswa UNPAD, Sivitas Akademika UNPAD berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UNPAD, tentu yang pertama adalah harus mengetahui hal-hal atau nilai-nilai yang ada di dalam UNPAD itu sendiri. Baik, kita mulai. Silahkan diklik di sana atau di sini. Ya, mangga. Jadi adik-adik mahasiswa baru, pertama saya ucapkan selamat datang di UNPAD. Mudah-mudahan bisa selesai sekolah tepat waktu dan berprestasi dengan baik. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa UNPAD itu berdiri tanggal 11 September 1957. Jadi saat ini usia UNPAD sudah 64 tahun. Kita seringkali menyebutkannya ulang tahun itu dengan Dies Natalis. Jadi kemarin Dies Natalis UNPAD yang ke-64. Kelihatannya bagi suatu universitas 64 tahun itu bukan sesuatu yang panjang kalau kita bandingkan dengan misalnya Universitas Al-Azhar gitu ya, Universitas Oxford di Inggris, Al-Azhar di Kairo. Tetapi walau bagaimanapun juga tentu di dalam usia yang relatif masih muda sebetulnya kalau untuk urusan universitas, kita seharusnya mempunyai kegiatan atau prestasi yang juga tidak kalah dengan universitas-universitas yang sudah berdiri sejak lama. Jadi UNPAD itu didirikan awalnya adalah atas desakan masyarakat Sunda melalui Badan Musyawarah Sunda yang ingin mempunyai perguruan tinggi negeri di wilayah Jawa Barat. Jadi pada awalnya sebetulnya diharapkan ini memberikan kesempatan, terutama memberikan kesempatan kepada masyarakat Jawa Barat untuk bisa mempunyai pendidikan tinggi negeri. Tapi tentu saja karena kita merupakan bagian dari Indonesia, ini tidak hanya dikhususkan untuk masyarakat Jawa Barat saja, tetapi juga terbuka juga untuk masyarakat seluruh Indonesia. Dan untuk masyarakat Jawa Barat sendiri, pada akhirnya sama juga, yaitu untuk kepentingan Indonesia. Jadi prinsipnya apabila Jawa Barat baik, atau apabila Jawa Barat berkembang dengan baik, dengan hasil-hasil yang lebih baik, maka sebetulnya ujung-ujungnya kan Jawa Barat merupakan dari Indonesia, dengan jumlah penduduknya yang lumayan cukup besar, sekitar 45 juta. Kalau Jawa Barat bagus, ya Indonesia juga bagus. Tapi kalau Jawa Baratnya tidak bagus, tentu Indonesianya juga akan tidak bagus. Nah, jadi itu yang harus kita ketahui, bahwa ini adalah desakan, ya, dan tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Jawa Barat itu sendiri. Mangga lanjut. Nah, kemudian ya kita kuliah di UNPAD, namanya Universitas Pajajaran. Perlu kita ketahui juga bahwa nama Pajajaran itu diambil dari nama kerajaan di Tatar Sunda. Ya, banyak versi, ada yang mengatakan Pakuan Pajajaran, ya, atau Pajajaran itu merupakan ibu kotanya. Tetapi yang paling penting juga kita mengetahui bahwa Pajajaran itu juga pernah dipimpin oleh Prabu Siliwangi yang kita sebut juga dengan Sri Baduga Maharaja antara 1473 sampai 1513 Masehi.
Nah, ini adalah nama seorang raja yang dikenang oleh masyarakat Jawa Barat karena kemasyhuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di Tatar Sunda ketika itu. Nah, jadi ini digunakan sebagai nama. Kemasyhurannya itu karena apa? Ya karena sikap kepemimpinannya, termasuk kemampuan manajerialnya, dan yang lebih penting lagi adalah perhatian terhadap masyarakatnya. Nah, jadi prinsip dasarnya adalah dengan menggunakan nama Pajajaran ini, kita berharap bahwa kita juga akan menghasilkan para tokoh-tokoh seperti halnya Prabu Siliwangi yang mempunyai kapasitas tinggi dan berorientasi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yuk. Ya, tentu teman-teman harus mengetahui kita punya beberapa kampus ya. Di Kota Bandung ada di Pati Ukur, Sekeloa, Jalan Banda di Bukit Dago, di Kabupaten Bandung ada di Jelekong, di Arjasari, di Sumedang, di Pangandaran, di Garut. Nah, ini Unpad tersebar di berbagai tempat. Jadi ini juga perlu diketahui juga. Dan tentu ini asetnya juga termasuk aset yang hebat. Di Bandung saja sebetulnya mungkin kita hanya kalah oleh Kodam 3 Siliwangi ya. Ya, jadi aset kita itu di mana-mana. Jadi ada yang di Jalan Dago, ada yang di tempat yang lain. Jadi alhamdulillah Unpad kita punya kekayaan, punya aset yang baik, yang tinggi, sehingga nanti bisa kita manfaatkan secara bersama. Yuk. Nah, ini para rektor, tentu masa kini tidak dapat dipisahkan dari masa lalu. Rektor pertama adalah Profesor Iwa Kusuma Sumantri, kemudian Profesor Surya Atmaja, dan seterusnya ya. Kemudian ada Profesor Sanusi Harjadinata, yang pada awal-awalnya mereka adalah tokoh-tokoh kemerdekaan, pahlawan-pahlawan nasional, termasuk salah satunya adalah juga ada Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja yang kita kenal dengan kontribusinya mengenai wawasan Nusantara. Nah, tentu kewajiban dari setiap rektor adalah melanjutkan cita-cita luhur dari Universitas Pajajaran. Enggak. Nah, ini silakan dilanjutkan aja. Ini beberapa presiden yang hadir ke kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai Unpad, salah satunya adalah dengan kita memahami lambang Unpad. Jadi kita selalu menggunakan lambang Unpad, tapi tidak pernah banyak yang tidak pernah tahu juga sebetulnya apa makna di balik lambang itu. Jadi kalau ditanya mengenai nilai-nilai keunpadan, maka salah satu nilai-nilai keunpadan itu ada tergambar di dalam lambang. Jadi di jaket alma mater kita pasang lambang Unpad, kemudian bendera pasang lambang Unpad. Tetapi mungkin banyak yang tidak tahu apa sih sebetulnya makna dari lambang Unpad itu. Jadi misalnya obor, ya kita tahu bahwa obor adalah merupakan penerang dari kehidupan yang membawa cahaya. Kujang adalah senjata. Senjata kita ini lambang kekuatan, dan lambang kekuatan dan keberanian kita itu adalah ada di ilmu pengetahuan. Jadi di ilmu pengetahuan ya, kujang ini, kemudian sayap yang merupakan juga kata paku. Ya, paku itu adalah kebesaran kerajaan Pajajaran, Pakuan. Dan paku ini sesuatu yang menancap ya, yang istiqomah sebetulnya. Kemudian roda. Jadi Unpad ini harus seperti roda yang mengikuti terus-menerus perubahan zaman. Bunga teratai yang sedang mekar, jaya abadi, suci sepanjang masa, dan lambang kebudayaan dan pendidikan juga bunga teratai kita gunakan. Nah, juga tadi sayap yang digambarkan dengan paku ini kita diharapkan juga bisa bukan hanya lokalit, ya, bukan hanya lokalit di Jawa Barat saja, tapi dengan sayap yang kita miliki, kita bisa membuana, bisa ke seluruh dunia. Dan itu kan salah satu misi Unpad sekarang ini adalah Unpad menjadi bagian dari dunia, termasuk terutama di dalam bidang pendidikan dan penelitian. Nah, kemudian perisai. Nah, perisai ini berbentuk segi lima adalah Pancasila. Jadi teman-teman yang ada di Unpad, mahasiswa yang di Unpad, tentu juga harus melaksanakan dan mengamalkan Pancasila. Bukan hanya menghafalkan, tetapi juga mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya.
Enggak, lanjut. Nah, nilai itu juga bisa terlihat dari himne. Jadi himne Universitas Padjadjaran ini dibuat oleh oleh Kang Iwan Abdurrahman, ya. Nah, di dalam himne ini disebutkan bahwa Unpad ini tempat kita bernaung. Nah, kalau kita tempat bernaung, ya tentu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi Anda ini kan, teman-teman mahasiswa ini paling tidak 8 semester tuh kumpul di Unpad itu. Nah, kalau kumpul di Unpad 8 semester, ya kita harus menjaga nama baik, juga menjaga hubungan yang baik. Kalau punya konflik sedikit saja, ya nanti ada konflik dengan temannya, selama 8 tahun ya repot juga ya. Ada perasaan yang tidak senang dan sebagainya. Apalagi nanti kalau kita misalnya juga ada masalah dengan universitas, ada masalah dengan fakultas. Oleh karena itu sebagai tempat bernaung, ya tentu kita harus menjaga interaksi yang sebaik-baik. Yang kedua, kita ini insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Jadi harus diingat bahwa kita ini adalah insan abdi masyarakat. Jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi kita adalah merupakan bagian dari masyarakat, pembina. Nah, kalau kita ingin menjadi pembina masyarakat, maka kita harus membina diri sendiri. Melalui apa? Ya melalui pengetahuan, melalui pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana kita mau membina orang lain, membina masyarakat, kalau kita sendiri tidak bisa membina diri. Apa membina dirinya? Ya membina diri melalui pengembangan ilmu, etika, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, Karatagan Padjadjaran. Karatagan itu artinya Mars. Ya. Ini harus tahu juga. Nah, jadi mungkin teman-teman juga perlu belajar ya bahasa Sunda ya. Karena kita di tanah Sunda, salah satunya kita punya Mars berbahasa Sunda namanya Karatagan Padjadjaran. Nah, di dalam Karatagan Padjadjaran disebutkan Padjadjaran Universitas di Bandung. Padjadjaran lambang kemajuan. Nah, jadi kita ini harus menjadi lambang kemajuan. Universitas itu tidak boleh jumud, tidak boleh tertinggal. Dia harus mengikuti perkembangan masyarakat secara terus-menerus, dan bahkan bukan hanya itu, justru memberikan makna, memberikan warna untuk perkembangan masyarakat. Jadi jangan nanti universitas itu percepatan yang lambat. Saya menggunakan istilah percepatan yang lambat. Bergerak, ya, tetapi sangat lambat. Dunianya sudah kemana, universitasnya masih di mana, gitu. Jadi ini adalah lambang kemajuan. Nah, kemudian Padjadjaran Panyungsi Pangarti. Jadi tempat mencari ilmu pengetahuan. Untuk apa? Apa yang kita cari sebetulnya di Unpad ini? Sajatining harti nu hakiki. Jadi mencari arti yang hakiki, yang sebenar-benarnya arti di dalam pengetahuan. Kemudian di baris yang lain disebutkan Padjadjaran mupuk kemekaran. Jadi Unpad ini memupuk kemekaran, ya, perkembangan. Utamanya apa? Budi, ya, budi yang harus dibangun itu adalah pikiran dan keahlian. Jadi yang dikembangkan di Unpad itu bukan hanya sekedar pikiran dan keahlian saja, tetapi di dalamnya juga adalah budi, pikiran, jeung keahlian. Jadi banyak orang yang pintar, banyak orang yang ahli, tapi budinya, ya, karakternya, etikanya tidak baik. Nah, untuk apa sebetulnya? Ini Hibar Sinar Nusantara, tuduh jalan para sewe siwinagri. Sebagai penunjuk jalan bagi Hibar Sinar Nusantara. Jadi sekali lagi tadi, ya. Jadi kalau kita Unpad ini walaupun didirikan di Jawa Barat, tetapi tujuannya adalah Hibar Sinar Nusantara. Jadi menyebarkan sinar untuk seluruh Nusantara, untuk keindonesiaan ini. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, tadi disebutkan bahwa budi jeung pikiran. Di bait kedua itu dikatakan juga ngipuk jiwa sukma. Ngipuk itu memupuk jiwa dan memupuk sikma, memupuk sukma. Nah, kalau kita berbicara tentang world class university ini sudah disebut-sebut ini di dalam Karatagan Padjadjaran, ya. Karatagan Padjadjaran itu dibuatnya mungkin tahun 70-an, ya.
tapi sudah visinya sudah jauh ke depan. Selain tadi berbicara tentang hal yang hakiki, tapi juga berbicara tentang world class university. Pajajaran mancarkeun komara, kamancanagara sabuana. Jadi Pajajaran itu memancarkan komara, memancarkan kehebatan ke mancanagara, ke luar negeri, sabuana bahkan sedunia. Ini ya Pak R.A. Darya itu yang membuat ini, kalau tidak salah R.A. Darya ini juga adalah salah seorang pendiri dari fakultas dari Vkom ya. Kalau dulu namanya publisistik, beliau pernah menjadi kepala RRI Bandung, punya visi yang jauh ke depan juga. Mengatakan Pajajaran mancarkeun komara, kamancanagara sabuana. Jadi bukan hanya lokalit kita, hanya di Jawa Barat saja, hanya di Indonesia saja, tetapi juga harus memancarkan, mengembangkan kehebatan sampai ke luar negeri, sabuana ke seluruh dunia. Ya, lanjut, mangga. Nah, mahasiswa itu yang paling penting harus mengetahui juga sebelumnya, mangga, tridharma perguruan tinggi. Jadi apa yang membedakan kita dengan belajar di SMA? Di SMA itu kan, di SMP, SMA itu hanya pendidikan saja. Jadi yang penting juga kalau di perguruan tinggi itu ada penelitian dan ada pengabdian kepada masyarakat. Itu yang membedakan. Jadi kalau di SMA ya kita hanya pendidikan aja, belajar. Tapi kalau di pendidikan tinggi kita sudah melakukan penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan keilmuan. Dan ujung-ujungnya penelitian tersebut diharapkan nanti bisa diabdikan kepada masyarakat. Ya, jadi pengabdian masyarakat ini bisa ketika kita mahasiswa, tapi sebagai bagian dari insan akademik, ya tentu ini adalah merupakan bisa menjadi komitmen yang harus kita lakukan sepanjang hayat kita. Jadi tridharma perguruan tinggi adalah landasan kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen di semua perguruan tinggi di Indonesia. Jadi jadi dosen juga sama ya. Kalau dosen hanya melakukan pendidikan saja, ya dia sama aja dengan guru. Dosen juga melakukan penelitian dalam bidang keilmuan. Nah, mereka juga mempunyai apa yang kita sebut dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, ya. Nah, itu menggambarkan bahwa dosen pada dasarnya adalah seorang intelektual, orang intelek. Nah, jadi bukan kalau hanya ngajar aja, tidak pernah juga memperhatikan terhadap perkembangan masyarakat, ya, memperkembangkan keadaan negara begitu, mengajar saja, ya itu hanya guru aja. Tapi dosen itu diharapkan menjadi seorang intelektual yang dengan intelektualitasnya itu dia mampu mengembangkan ada sifat-sifat yang bersifat kritis terhadap kebijakan-kebijakan, kritis terhadap bidang ilmu, ya. Kalau kita lihat apakah ini itu betul atau tidak, kita harus kritis. Nah, dengan kritis ini kemudian nanti kita mempunyai gagasan-gagasan yang baru. Kita harus skeptis, ya, ada curiosity dan sebagainya. Yuk, mangga. Nah, Unpad ini termasuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ini berbeda ya. Jadi dengan ada perguruan tinggi itu ada BLU, ada kemudian perguruan tinggi satuan kerja. Nah, kita ini sudah diberikan kesempatan oleh pemerintah bersama universitas-universitas yang lainnya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, jadi ada persyaratan-persyaratannya. Ya, jadi tidak semuanya perguruan tinggi. Sekarang ini baru 11 atau 12 ya perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dan ini tentu saja mempunyai aturan-aturan, mempunyai nilai-nilai tersendiri yang berbeda dengan universitas-universitas yang biasanya. Misalnya mutu tridharma, ya termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa itu tinggi, ya. Kemudian ada persyaratan juga bahwa akreditasi yang dimiliki itu harus tinggi juga, publikasi ilmiah, dan yang paling penting bagian yang salah satu cirinya itu adalah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Jadi sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kita harusnya mempunyai prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi
yang satuan kerja seperti biasa yang belum menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, dengan cara apa tadi? Pendidikannya yang bagus, penelitiannya yang bagus, dan penelitian-penelitian yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan atau bermakna kepada masyarakat. Ya, enggak lanjut. Nah, yang penting diketahui juga adalah visi. Nah, jadi kita tahu bahwa visi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Visi ini bukan hanya universitas ya, dua visi ini harus menjadi bagian dari semua anggota yang ada di Unpad. Jadi harus mempunyai tujuan yang ingin kita capai secara bersama-sama. Baik itu oleh pimpinan universitas, oleh para dosen, oleh para guru besar, oleh tenaga kependidikan, dan tentu oleh para mahasiswa. Ya, jadi visi ini harus diketahui bahwa universitas ini ingin mencapai universitas bereputasi dunia. Nah, tadi sumebar kamancanagara ya, Sabuana yang dinyanyikan di mana di Karatagan itu. Dan bukan hanya itu, tapi juga berdampak pada masyarakat. Jadi itu visi kita. Jadi Anda juga sebagai mahasiswa baru ya harus bereputasi dunia, dan bereputasi dunia itu memberikan makna kepada masyarakat yang dilandasi oleh Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Nah, itu pola ilmiah pokok. Nanti saya terangkan agak sedikit lebih banyak lagi mendalam mengenai itu. Jadi misinya mewujudkan academic excellence, meningkatkan relevansi, mewujudkan kemandirian, meningkatkan kontribusi Unpad dalam penyelesaian masalah, dan yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional, dan berintegritas dalam pengelolaan keberlanjutan universitas. Nah, ini karakter kepemimpinan ini juga tentu harus diharapkan dihasilkan oleh para mahasiswa dan para alumninya. Enggak, silakan. Nah, kita punya pola ilmiah pokok. Jadi pola ilmiah pokok ini adalah sebagai penciri, di mana hukum dan lingkungan hidup menjadi ciri kekhasan dalam dukungan dan aksentuasi pengembangan Tridharma. Bukan hanya Tridharma sih sebetulnya ya. Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam pembangunan nasional itu harus juga menjadi penciri Unpad. Jadi Unpad sebagai mahasiswa Unpad tidak boleh melanggar hukum. Hukum apa? Bisa hukum negara. Nah, sekarang misalnya hukum ITE ya. Demo boleh nggak? Boleh demo. Tapi kalau misalnya demo itu juga ada aturan-aturan hukumnya. Itu harus diketahui. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa juga harus mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku. Ya, jadi kita ingin paling tidak menjadi miniatur negara hukum. Jadi tertib hukum itu harus menjadi penciri Unpad. Yang kedua, lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga, karena ini dua aspek ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan. Jadi kalau kita berbicara tentang sustainability, keberlanjutan bangsa ini juga tidak akan terlepas juga dari lingkungan hidup. Bagaimana caranya? Ya nanti kita lihat ya. Paling tidak misalnya mahasiswa baru tidak membuang sampah sembarangan gitu kan. Nah, jadi ini kalau kadang-kadang saya perhatikan kalau sudah ada kegiatan kemahasiswaan, itu ada botol bekas, ada dus bekas makanan, dilempar, dibuang begitu saja. Nah, ini kan memalukan ya. Ya, kadang-kadang ada coret-coret, kadang-kadang ada sepatu yang di tembok begitu. Nah, ini juga tolong menjadi bahan perhatian kita. Jadi lingkungan hidup ini paling tidak kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebersihan di Unpad. Jadi ini menjadi perhatian mahasiswa. Jadi selama ini memang katanya yang paling berkontribusi terhadap kesulitan para pegawai itu adalah mahasiswa. Jadi pernah ada cerita begini. Ada seorang dosen masuk ke kelas, dia bertanya, siapakah yang paling duluan masuk ke kelas ini? Gitu. Jadi bahan diskusi. Kemudian akhirnya banyak dosen atau mahasiswa, tapi ada yang mengatakan yang paling duluan masuk ke kelas itu adalah para pegawai tukang kebersihan, gitu. Kemudian ditanyakan, siapa yang paling memperhatikan mereka? Gitu. Mahasiswa memperhatikan mereka atau tidak?
Mungkin tidak juga. Pimpinan juga mungkin kadang-kadang ya karena terlalu banyak ya, karena banyak urusan yang lain mungkin kurang juga. Jadi yang paling banyak memperhatikan mereka itu adalah teman-teman mereka sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ditanya, siapa yang paling menyulitkan mereka, menyusahkan mereka? Nah, ternyata yang paling menyusahkan mereka itu adalah mahasiswa. Karena buang sampah seenaknya, ya, ya mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada yang rokok lagi ya, buang puntung rokok di mana saja. Ya, jadi ini juga yang harus kita perhatikan ya. Paling tidak lingkungan hidup dalam kita di pembangunan nasional, dan ini tentu juga menjadi gagasan Unpad ya, bahwa kita ingin berkontribusi misalnya melalui SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah, itu ada beberapa variabel yang kita gunakan, tetapi paling tidak hal yang kecil ini, prinsip ini terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, mangga lanjut. Nah, Unpad juga mempunyai budaya. Budaya ini adalah, walaupun ini disebutkan sebagai budaya kerja, yang kita sebut dengan respect. Respect memang di satu sisi itu adalah merupakan kependekan, akronim dari responsibility, excellence, scientific, professionalism, encouragement, kreatif, dan trust. Ya, jadi anak Unpad, mahasiswa Unpad harus mempunyai tanggung jawab, responsibility. Nanti tanggung jawabnya kepada siapa? Paling tidak kepada dirinya sendiri. Sekarang kan banyak orang yang tidak tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Naik motor tidak pakai helm, itu kan tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, atau di kampus juga kebut-kebutan gitu kan. Wah, enak nih ada sirkuit baru di ya, yang hobinya motor gitu kan. Punya tanggung jawab. Nanti saya sebutkan juga responsibility ini, tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya, tanggung jawab dalam pendidikan, tanggung jawab kepada orang tua. Diingat kan, Anda bisa sekolah itu karena orang tua mengeluarkan uang, mungkin sebagian harus menjual tanah, ya. Anda harus juga punya tanggung jawab terhadap siapa? Ya terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua, dan juga tanggung jawab terhadap negara. Karena kalau dihitung-hitung, uang kuliah tunggal yang Anda berikan itu mungkin hanya seperempatnya saja dari biaya yang diperlukan untuk meluluskan seorang sarjana. Jadi sebagian besar itu adalah uang dari pemerintah. Kalau kita berbicara tentang uang dari pemerintah, maka sebetulnya itu adalah uang dari rakyat. Jadi Anda harus punya tanggung jawab juga. Jadi jangan sekolah ya semaunya saja, ya. Tapi cepat tadi, dengan cepat kuliah selesai, maka akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru untuk bisa masuk lagi. Karena kan sekolah itu dihitung juga rasionya. Nah, jadi kita hitung rasionya, kalau masih banyak numpuk di semester akhir, nah, jadi perbandingannya relatif sedikit. Excellence ya, tentu memiliki yang kita harus excellence dalam bidang pendidikan, dalam bidang pengetahuan, dengan berdasarkan nilai-nilai saintifik ya. Nah, juga tadi ada profesionalism, kemudian kreatif. Nah, mahasiswa Unpad juga harus kreatif. Nah, jadi creativity itu nanti akan menjadi bagian salah satu penciri dari sumber daya manusia masa depan. Dan penting juga adalah trust. Ini adalah merupakan nilai luhur bahwa harus dapat dipercaya. Selain harus dapat dipercaya, maka seharusnya kita juga saling mempercayai satu dengan yang lain. Ya, mangga lanjut. Jadi, kemudian respect itu juga, ya, jadi kembali lagi ke respect, mangga silakan. Respect itu selain tadi akronim, selain singkatan, juga sebetulnya memiliki arti tersendiri. Apa? Ya, kita harus respect, harus saling menghormati. Respect kepada teman, respect kepada pegawai, respect terhadap lingkungan, respect terhadap aturan. Dosen juga sama, dosen juga harus respect terhadap mahasiswa. Bisa jadi kan mahasiswa juga banyak pengetahuannya yang baru, ya mungkin banyak juga di antara kita yang hebat dalam bidangnya. Tapi kalau dalam bidang lain mungkin dia juga tidak, mungkin mahasiswa bisa jauh lebih hebat. Oleh karena itu sifat respect itu harus kita bangun. Termasuk tadi respect sesama teman, respect terhadap aturan, respect terhadap universitas, respect terhadap dosen, respect terhadap yang lebih tua, ya.
Biasanya kita memanggil akang, cece, ya, atau saling mengakangkan, saling mencecekan. Jadi menggunakan istilah Sunda. Jadi walaupun yang mungkin kita tidak menyebut namanya, ya, anak yang baru juga, akang, ce, bagaimana gitu. Nah itu juga menghasilkan intimate, ya, keintiman. Jadi sesama kita. Mangga, lanjut. Nah, tadi disebut-sebut soal Kasundaan, ya. Jadi kita punya istilah silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi. Jadi silih asih itu adalah saling peduli, saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi kalau kuliah itu juga dilihat itu, kok tiba-tiba ada teman yang tidak kuliah beberapa kali, mungkin kita perlu mengetahui itu. Ya, kenapa? Nah, jangan-jangan dia punya masalah. Bisa jadi juga masalahnya bisa masalah keuangan. Jadi saling peduli, membiasakan diri saling peduli. Jadi kita saling mengenal satu yang sama yang lain, saling peduli, saling memperhatikan, saling menyayangi dan sebagainya. Nah, kemudian silih asah. Nah, ini silih asah ini intinya adalah kita saling mengasah pemikiran, jadi saling memandaikan, saling mencerdaskan. Dengan silih asah ini kita saling mencerdaskan melalui diskusi, ya. Kemudian saling memperluas wawasan. Itu yang dimaksud dengan silih asah. Tapi asah ini supaya kemudian tidak menjadi konflik, harus dimulai dengan silih asih dulu gitu. Ya, jadi kan kita kadang-kadang berdebat begitu, kalau debat terus-menerus tanpa saling menyayangi, ya bisa menjadi konflik terbuka. Oleh karena itu juga silih asuh. Ini ada kesetaraan, saling membimbing, saling menjaga, saling membina. Dan yang paling akhir juga adalah silih wawangi. Apa yang dimaksud dengan silih wawangi itu? Saling mendukung dan mengharumkan. Jadi kalau ada teman Unpad itu yang mahasiswa, ini kita harus mengharumkan, bukan menjelek-jelekan. Nah, ini kan kita kan tidak silih wawangi. Kadang-kadang kalau ada orang disebut-sebut terus kejelekannya, kekurangannya, ya, atau kalau ada orang yang maju kemudian ya nanti juga sudah kerja, ya kalau ada orang yang maju ya tidak kita dukung. Jadi saling menjaga nama baik dan memberikan nilai-nilai positif antar sesama. Saling wawangi, silih wawangi itu saling mengharumkan. Jadi kita harapkan bahwa semua aktivitas akademika Unpad itu saling mengharumkan yang satu dengan yang lain. Yuk, mangga, lanjut. Nah, ini diadaptasi dari Jawa Barat ya. Jadi kita harus masagi ya. Jadi manusia itu harus masagi. Masagi itu ya seperti kotak ya, segi empat, pasagi ya, persegi. Keberagamaan, keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan itu bukan hanya percaya saja, tapi diwujudkan dengan misalnya kejujuran. Jadi kalau Anda sholatnya rajin begitu, tapi pas ujian kemudian apa istilahnya sekarang? Nodong apa? Ya, nodong itu kan menyontek ya. Nah, itu ya memang tidak terlihat oleh pengawas. Nah, tapi juga harus diingat bahwa itu dilihat oleh para malaikat gitu. Jadi keberagaman, jujur, peduli, adil, tentu taat beribadah, ya. Ini harus menjadi penciri mahasiswa Unpad. Nah, kemudian berbudaya, tanggung jawab berkebudayaan. Jadi tanggung jawab berkebudayaan itu ya tadi kalau kita berbicara menyampaikan nilai-nilai keunpadan, nilai-nilai Kasundaan itu juga sebagai bentuk tanggung jawab berkebudayaan. Kemudian toleransi, mungkin bukan hanya ya kita toleransi terhadap berbagai perbedaan, karena kita berkaitan dengan kebinekaan. Kita juga harus kreatif, kita juga harus inovatif. Kemudian bisa pindah tampian di dalam bahasa Sunda itu. Ya, kita bisa beradaptasi ya dengan budaya adaptasi.
di mana kaki berpijak, di mana langit dijunjung kan gitu. Di situ langit dijunjung. Cinta tanah air, pengamalan terhadap Pancasila, taat hukum, tadi tidak nyontek, tidak korupsi, ya. Nanti juga harus diketahui juga bagaimana undang-undang kebebasan mengemukakan pendapat. Anda juga harus mengetahui juga kalau perlu ada sesinya khusus tuh, ya, nanti di kemahasiswaan termasuk undang-undang ITE. Ya, itu harus diketahui supaya nanti kita tidak salah mengetahui. Jangan nanti saya kan tidak tahu ternyata ada undang-undang ITE gitu. Padahal ya mestinya diketahui ya. Cinta lingkungan tadi, peduli, pro lingkungan, pelestari dan yang lain-lain ya yang terkait dengan itu. Mangga lanjut. Nah, kita juga mengenal istilah cager, bager, benar, pintar, singer. Cager itu diartikan sebagai sehat. Sehatnya apa? Sehat jasmani, sehat rohani. Oleh karena itu juga olahraga juga ya tentu harus kita siapkan. Bager itu ya bager itu baik ya, bukan bager itu mengikuti aturan. Kalau benar itu tadi mengikuti aturan-aturan Tuhan, pintar itu tadi excellence ya. Kemudian singer itu termasuk kreativitas. Nah, Unpad sekarang mempunyai juga istilah jawara ya. Saya juga baru tahu tuh. Nah, ini juga bisa kita adaptasi bahwa mahasiswa Unpad itu harus jagoan. Jagoan dalam apa? Ya, dalam ilmu pengetahuannya, dalam bidangnya. Apakah jago saja cukup? Ya, juga harus wani. Wani itu berani ya, berani mengemukakan pendapat, berani mengatakan yang benar. Kemudian yang terakhir adalah rancage. Rancage itu tadi ya, diartikan sebagai kreativitas ya, rajin untuk kreatif dan sebagainya. Ya, mangga lanjut. Ini ya, jadi SDM masa depan itu kemampuan komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creativity. Sebetulnya kita tambahkan juga citizenship, ya, berkeluarga negaraan, ya, perhatian terhadap masyarakat, dan yang paling penting adalah karakter. Jadi ini kalau orang luar negeri cukup dengan communication, collaboration, critical thinking, creativity. Kalau kita tambah juga tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai warga, ya, citizenship, dan juga adalah karakter. Karakter yang didasarkan kepada nilai-nilai tadi. Nah, ini SDM yang kita butuhkan di masa depan. Jadi ya teman-teman mahasiswa 4 tahun lagi kan tidak lama ya, nanti sudah lulus. Nah, ini hal-hal ini yang mudah-mudahan kita peroleh. Ya, lanjut. Nah, nanti yang paling penting juga diketahui adalah mahasiswa mengetahui kode etik mahasiswa Unpad. Jadi nanti bisa dibaca di ini ya, ada kode etik MU mahasiswa Unpad ya. Jadi kode etik itu di dalamnya berisi norma yang mengikat seluruh mahasiswa baik secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Jadi di sana disebutkan ada kewajibannya, ada haknya, ya, dibaca aja lah sendiri. Kalau tapi ya memang harus dibaca. Kalau tidak dibaca Anda nanti ya, susah ya, bisa aja nanti melanggar etika Unpad gitu. Tapi kalau ketika melanggar etika Unpad kemudian mengatakan saya kan tidak tahu, tidak pernah diberitahu, ya sekarang saya kasih tahu. Tapi kan tidak mungkin ya, ini peraturan senat akademik dibaca satu-satu, nah, dibaca aja sendiri. Jadi etika adalah tata nilai ideal yang berhubungan dengan baik buruk dan benar salah. Jadi di etika itu diatur mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, jadi misalnya contohnya adalah kewajiban mahasiswa menjaga kewibawaan, martabat dan nama baik Unpad. Kemudian menghormati sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Yang tadi yang saya kemukakan tadi. Nah, tadi kan nilai-nilainya itu. Dan nilai-nilai itu kemudian diwujudkan, dituliskan menjadi peraturan senat akademik gitu. Jadi hukum itu adalah hal-hal yang tertulis, tetapi gagasannya, idenya itu ada dalam nilai-nilai tadi. Nilai-nilai luhur itu. Enggak, lanjut. Jadi norma etik itu mengikat seluruh sivitas akademika, ya.
Ini diatur tuh. Pertama adalah harus ada kejujuran, keikhlasan, keteladanan, keteladilan, kepeloporan, kejuangan, kesederajatan, keterbukaan, dan sebagainya ya. Jadi, nah itu semuanya diatur di dalam norma etik. Ya, lanjut. Nah, jadi di peraturan Senat nomor 6 ini disebutkan tentang kode etik mahasiswa. Pasal 4 itu mengenai hak. Apa hak Anda? Hak untuk mendapatkan pembelajaran, hak untuk mendapatkan pelayanan akademik yang sebaik-baiknya. Itu kan? Kewajibannya apa saja? Wajib mengikuti semua perkuliahan, wajib mengikuti ya, tadi. Kemudian kewajiban terhadap diri sendiri apa? Dibaca itu paling tidak ya. Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kewajiban intrakurikuler, kewajiban ekstrakurikuler. Nah, jadi haknya itu termasuk adalah hak mengikuti berbagai kegiatan yang ada di Unpad, termasuk hak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti bergabung di dalam salah satu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Nggak tahu jumlahnya sekarang berapa ya. Ada pramuka, ada dasar, ada lingkung seni Sunda, macam-macam. Nah, jadi itu ya walaupun tidak wajib itu adalah merupakan hak. Tapi ya kalau ada istilah mahasiswa kupu-kupu kan, kuliah pulang gitu. Nah, padahal sekarang hasil penelitian itu menunjukkan bahwa keberhasilan ini termasuk juga sebetulnya di dalam wawancara untuk bekerja itu bukan hanya nilai, ya, bukan hanya nilai saja, bukan hanya IPK saja, ya, yang diukur itu indeks prestasi kumulatif, tapi juga di dalamnya juga sekarang sudah mulai ditanyakan tentang aktivitas Anda ketika mahasiswa. Nah, aktivitas ketika mahasiswa itu termasuk adalah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan itu seringkali juga memberikan kontribusi yang tinggi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ya. Yuk, mangga lanjut. Nah, sekarang banyak SS ya. Ya. Jadi biasakan ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Orang Indonesia ini katanya orang yang ramah, orang yang ramah tamah. Tapi sebetulnya mungkin juga kalau kita juga ketemu dengan orang lain ya, mahasiswa ketemu dengan dosen diam aja tuh nggak nanya. Ya. Kemudian ya sama teman ya sampaikanlah salam. Orang-orang di luar negeri itu kan biasa kalau jalan-jalan ke luar negeri walaupun kelihatannya bersifat mekanistis ya. Kalau kita datang ke Jepang dengan semua ketemu orang siapapun, mereka tuh gitu kan dengan menundukkan badannya. Kalau orang Perancis tuh bonjour gitu. Kalau orang orang Amerika berbahasa Inggris morning, orang Thailand juga ada. Nah, kita ini justru yang katanya bangsa ramah tamah, nah, tidak juga tuh. Tidak pernah menyampaikan salam, tidak pernah menyampaikan sapa ya. Nah, jadi dibiasakanlah, assalamualaikum Kang, gitu kan. Kalau assalamualaikum Bu, dengan ketemu dengan siapa saja yang ada di kampus itu. Nah, itu kita biasakan seperti itu. Ya kalau orang lain belum, ya kita yang mendahului. Nah, jadi sebetulnya tidak ada alasan juga bahwa yang muda menyampaikan kepada yang lebih senior, tapi siapa saja. Dan ini harus menjadi penciri. Ini saya sedih juga ya. Katanya bangsa peramah, bangsa segala macam, tapi orang ketemu ya orang di mana di jalan atau di mana. Kalau orang di tempat lain itu kan biasa tuh dengan 3 kata. Pertama dia mengucapkan salam, nah, dia tambah senyum ya. Kemudian juga mengucapkan terima kasih. Nah, kita juga jarang tuh mengucapkan terima kasih. Kalau orang luar negeri, anak kecil itu mendapatkan sesuatu, dia selalu bertanya, thank you. Orang Prancis, merci. Gitu. Itu terbiasa itu menjadi kehidupan. Nah, jadi kalau kita ya dikasih sesuatu atau ada sesuatu orang lain memberikan kontribusi kepada kita, ya diam-diam aja. Atau juga maaf, ya itu kata maaf juga jarang digunakan juga. Pardon. Atau kalau di Prancis, excusez-moi, gitu kan. Je m'excuse. S'il vous plaît, ya, kalau anda senang. Nah, jadi, kata-kata itu bisa kita gunakan, kita latih di dalam keseharian kita sebagai penciri
ya sebagai nilai yang dimiliki oleh Unpad. Mangga, lanjut. Ini ya etika menghubungi dosen. Nah, jadi pertama perhatikan waktu, dimulai dengan sapaan ya, bolehlah sekarang dengan teknologi ya pakai apa? Kirim WA, ucapkan maaf dulu ya untuk menundukkan mohon maaf saya bisa mengganggu. Sebutkan identitas sekarang saya nama ini mahasiswa Bapak atau mahasiswa Ibu. Kemudian sampaikan keperluannya dengan jelas. Kemudian memohonkan waktu disesuaikan dengan kesediaan. Bukan hanya dosen, tentu dengan orang lain. Kalau tidak, ya Pak besok saya mau ujian gitu kan. Ya, mungkin dosennya ada kegiatan yang lain, ya, tapi tanyakan, perkenalkan, selamat siang Pak, saya mahasiswa Bapak akan ujian, begitu. Kemudian kapan Bapak punya waktunya dan sebagainya. Dan biasanya tadi ditutup dengan terima kasih. Kita agak sedikit malas itu mengucapkan terima kasih terhadap kontribusi yang digunakan oleh orang lain, ya kebaikan orang lain. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan bahasa alay, ya. Jadi ya kalau ke dosen ya juga mungkin juga ada hal-hal yang lain. Saya pernah juga tuh tiba-tiba datang tukang ojek gitu kan. Pas tukang ojek itu datang menanyakan nama saya, ya betul ini nama saya. Kemudian dia membuka jaketnya. Jaketnya dibuka, resletingnya itu dibuka. Dari dalam jaket itu maka keluarlah skripsi. Ya, keluarlah skripsi. Ini Pak katanya ada titipan ini dari mahasiswa gitu. Ya, hebat kan? Ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi ini etika menghubungi dosen juga harus diperhatikan. Di waktunya tiba-tiba tengah malam gitu atau subuh, ya subuh itu biasanya yang membangunkan tahajud ya. Tapi kalau untuk kepentingan pendidikan, maaf Pak, saya mengganggu. Ya, dimulai dengan kata itulah. Sapa dulu, selamat siang Pak, mohon maaf saya mengganggu. Saya adalah ini maksud saya, dan mungkin juga kita belajar untuk menyampaikan keperluan dengan jelas, ya, dengan tegas ya. Yuk, mangga langsung. Nah, jadi kewajiban mahasiswa itu adalah mengharumkan nama Unpad ya. Jadi jangan nanti karena kelakuan perilaku kita ini akan menggambarkan Unpad. Jadi walaupun Anda ada kegiatan yang tidak terkait dengan Unpad, tapi tetap aja ya akan memberi sebagai bagian dari masyarakat Unpad, walaupun itu mungkin bukan kegiatan akademis, ya tetap aja. Sekelompok mahasiswa Unpad digerebek sedang minum minuman keras di mana? Di asrama atau bukan di asrama, di tempat kos. Gitu. Ya, itu kan ada berita tuh di koran itu. Kemudian nanti diwawancara di TV, kemudian menyebar kemana-mana, itu bukan mengharumkan. Dan itu perilaku yang semacam itu bukan hanya menjelekan universitas juga saja, tapi tentu keluarga dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengharumkan melalui berbagai prestasi, ya, bisa prestasi kesenian, yang hobinya olahraga dengan prestasi olahraga, tapi juga yang paling penting juga adalah berprestasi di dalam pendidikan, juara olimpiade, juara PIMNAS setiap tahun itu adalah ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, di sana dilombakan berbagai hal, terutama adalah hasil-hasil tulisan, hasil-hasil penelitian. Nah, ini kita diharapkan mengharumkan nama Unpad ini. Yuk, lanjut. Nah, ini juga dengan hasil karya tadi. Mahasiswa Unpad garap sabun cuci tangan bentuk kertas berbahan alami, ya. Kemudian nih Rivaldi Kurnia raih perunggu di Olimpiade Matematika tingkat dunia. Kemarin juga ada Isi Baik, sepeda listrik ramah lingkungan. Nah, ini juga sekarang kan bersepeda ya banyak. Nah, kita menghasilkan hal-hal yang seperti itu. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kita punya tanggung jawab mahasiswa itu kepada dirinya sendiri, kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada alma mater, dan kepada bangsa dan negara. Ya. Satu lagi. Nah, ini terima kasih. Mudah-mudahan nanti teman-teman dapat kuliah tepat pada waktunya, mengikuti aturan-aturan, dan memang kewajiban kami ini memperkenalkan ini. Ya, jadi
ini kan kalau kami salah juga kalau mengharapkan bahwa teman-teman ingin mengikuti norma-norma yang ada di Unpad, tetapi tidak memperkenalkannya. Jadi tahapannya itu adalah menyampaikan, kemudian nanti diharapkan teman-teman itu memahami, ya, dan ujung-ujungnya nanti bisa mentaati. Jadi bagaimana mungkin mau mentaati kalau kita tidak pernah menyampaikan hal ini. Nah, ini silakanlah nanti yang lebih detail lagi tentu bisa diketahui. Mangga nuhun, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mangga nuhun. Baik, terima kasih Prof. Ganjar atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, saya yakin pemaparan dari Prof. Ganjar tadi sangat mencerahkan kita semua, terutama teman-teman mahasiswa baru, ya, tentang bagaimana sejarah berdirinya Unpad, kemudian nilai-nilai baik apa saja yang memang diunsur Unpad sejak awal pendiriannya sampai saat ini, kemudian bagaimana kita sebagai mahasiswa Unpad bisa berkontribusi kepada Unpad dengan mengharumkan nama baik Unpad dalam berbagai jenjang melalui bidang keilmuan kita ataupun bidang kemahiran kita yang lain. Dan tidak hanya itu saja, kita juga memiliki tanggung jawab untuk juga menjaga nama baik Unpad, sekaligus menjaga nama baik dan kewibawaan Unpad itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, terhadap orang tua, dan juga terhadap bangsa dan negara. Dan tadi ada yang menarik dari Prof. Ganjar, yaitu terkait dengan etika berkomunikasi dengan dosen. Nah, itu juga banyak sekali dibahas ini di kalangan dosen, bagaimana saat ini banyak mahasiswa yang tiba-tiba menghubungi tengah malam, kemudian bahasanya juga tidak santun, begitu ya, sehingga membuat hubungan antara dosen dan mahasiswa atau intimacy antara dosen dengan mahasiswa itu menjadi sedikit berkurang, gitu, terutama mungkin di era pandemi seperti ini. Nah, saya melihat ini di Q&A ini sudah ada pertanyaan, Prof. Ganjar, mohon izin untuk menyampaikan. Mungkin saya akan dari Q&A dulu, baru saya akan mempersilahkan peserta yang sudah mengacungkan tangan untuk bertanya secara langsung. Baik, pertanyaan pertama adalah dari Suci Sumitasari, ya. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Suci dari Prodi Kimia. Izin bertanya, apakah Unpad pernah mengalami kemunduran baik dalam tenaga kependidikannya maupun mahasiswanya? Dan jika pernah, bagaimana cara Unpad untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Mangga mungkin Prof. Ganjar terkait dengan pertanyaan barusan dari DS Suci, ya, DS Suci Sumiwati. Terima kasih. Gini, kalau kemunduran saya kira tidak, ya, karena kita ini kan tadi kita berupaya improvement, ya, kita selalu berupaya dari satu rektor ke rektor yang lain, rektor berikutnya selalu berupaya untuk terus-menerus meningkatkan perbaikan. Hanya masalahnya adalah yang kita hadapi sekarang adalah tingkat persaingan yang tinggi. Nah, ini kalau kita tidak memperhatikan ini, bukan bisa kelihatannya seperti mundur gitu, atau paling tidak stagnan. Misalnya semua universitas kan sekarang sedang berupaya menjadi world class university. Unpad juga berupaya dengan berbagai cara. Nah, kalau kita lengah sedikit saja, maka ya mungkin mungkin nilainya sama, ya, mungkin rankingnya bisa menjadi turun. Nah, ini saya kira kalau kemunduran tidak, ya, kita berupaya terus-menerus, tetapi kalau kita dudukan di dalam kerangka persaingan, ya, persaingan antar universitas, jangankan di dunia, di Indonesia saja juga sekarang banyak yang baik, yang bagus, bukan hanya perguruan tinggi negeri berbadan hukum, perguruan tinggi swasta juga sama, ya. Sekarang kan mereka selalu bersaing untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Nah, oleh karena itu, ya kerja keras semua. Kalau kita tidak ada kerja keras, mungkin mundur tidak, begitu, tetapi ya tertinggal atau ya stagnan aja, sama-sama saja seperti ini. Nah, jadi ini tergantung juga kepada kita. Ini pekerjaan yang berat, ya. Nah, jadi Unpad sekarang misalnya ranking berapa di Indonesia, misalnya 7 atau 8. Kita bekerja terus-menerus. Tapi yang lain juga sama, bekerja terus-menerus juga. Nah, kita bertahan di sana, bagus gitu. Apalagi kalau kita bisa naik ke yang level yang atas. Tapi saya menggunakan istilah meleng sedikit saja, ya. Nah, ini
ya pimpinan universitas ya dengan para dosen meleng sedikit saja lewat kita ya ditinggalkan oleh orang lain. Sementara sebetulnya kadang-kadang kalau kita lihat ranking dengan yang di atas kita, nah itu kita pernah juga itu bedanya hanya sedikit-sedikit aja. Dulu kita pernah 138 misalnya ITB 120 sekian gitu. Itu kan bedanya sedikit tuh poinnya tuh. Mestinya kalau kita tambah kerja keras ya. Ya begini, saya ingin cerita orang Cina atau orang Korea itu punya prinsip begini. Kalau kita bekerja sama baiknya seperti orang-orang Barat, ya tetap aja kita akan kalah. Ya kan? Makanya kalau kita ingin mengalahkan mereka, maka kita harus bekerja jauh lebih besar, jauh lebih kerja keras dibandingkan dengan mereka. Nah, sama juga pengalaman di PIMNAS. Kadang-kadang juga di PIMNAS itu kan kadang-kadang orang hanya berpikir tentang misalnya selalu ya mungkin juri juga ada stereotip ya atau apa istilahnya ya. Ada ITB, ada IPB, ada UI, ada UGM. Nah, itu bolak-balik di situ aja. Nah, kalau kita membuat penelitian atau pekerjaan yang sama saja dengan mereka, mungkin para juri itu bolak-balik ke mereka aja gitu. Jadi kalau kita ingin lebih hebat dari mereka, maka karya kita harus 2-3 langkah lebih hebat dari mereka. Jadi itu prinsip Cina dan orang-orang Korea. Jadi kalau kita bekerja sama kerasnya dengan mereka, maka kita pasti tertinggal. Tapi kalau kita ingin mengalahkan mereka, maka kita harus bekerja lebih keras 2-3 kali. Tidak ada yang mundur, tapi ya persaingan semakin kencang. Ya. Mangga. Baik, terima kasih Prof. Ganjar atas jawabannya. Berikutnya saya ingin persilahkan Ibu Nina Yuslaini ya untuk mengajukan pertanyaan. Beliau sudah raise hand. Mohon panitia, apakah bisa mempersilahkan Bu Nina untuk bertanya secara langsung? Silakan Bu Nina. Oh, mungkin masih ada kendala audio ya. Baik, mungkin Bu Nina bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Baik, pertanyaan berikutnya, Prof. Ganjar. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Epifania Regar dari Prodi Teknologi Industri Kimia. Izin bertanya, apa yang membedakan perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum dengan perguruan tinggi yang belum berbadan hukum? Dan apa benefit yang didapat oleh suatu perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum? Hatur nuhun, Pak. Ya, enggak. Nanti sebetulnya itu bisa dicari ya. Jadi paling tidak perguruan tinggi berbadan hukum itu adalah dia bisa mengelola sendiri. Ya, jadi program studinya segala macam. Jadi berbadan hukum itu dia mempunyai otonomi, mempunyai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, manajerial itu bisa ditentukan oleh sendiri. Kalau yang belum berbadan hukum, misalnya struktur organisasinya harus mengikuti yang dibuat oleh oleh pemerintah. Kalau perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum, prodinya juga bisa kita menentukan prodi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian dulu yang diributkannya prodi berbadan hukum itu katanya uang SPP-nya karena pada dasarnya sebetulnya harus mandiri terhadap keuangan, uangnya harusnya biasanya SPP-nya lebih mahal. Nah, tapi tidak juga kan. Nah, dulu saya juga punya prinsip seperti itu. Jadi sama saja, ya, tidak boleh lebih mahal. Dan bahkan saya mengatakan tidak boleh ada mahasiswa Unpad yang DO karena tidak bisa membayar uang kuliah tunggal. Jadi lebih fleksibel di dalam mengelola, bisa menutup dan membuka program studi, ya. Kemudian juga dari struktur organisasi juga bisa ditentukan oleh secara mandiri. Tidak terlalu banyak diatur oleh pemerintah. Kemudian kalau kita juga strukturnya ada majelis wali amanat dan sebagainya. Tapi prinsip dasarnya tadi kita mempunyai kebebasan, keleluasaan di dalam mengelola sumber dana, sumber-sumber yang kita miliki, dan juga kebebasan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan akademik, ya, dibandingkan dengan yang belum berbadan hukum, dia harus banyak mengikuti aturan main yang ditentukan oleh pemerintah. Kita juga mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kita bisa secara lebih mandiri melaksanakan itu.
Enggak. Baik, terima kasih Prof. Ganjar jawabannya. Berikutnya mungkin saya persilahkan Ibu Nina yang sudah terhubung untuk bisa langsung bertanya, Bu. Silahkan, bisa dinyalakan mikrofonnya, Bu. Silakan Bu Nina, ini dari program studi S3 ilmu pemerintahan atau ilmu politik ya. Kalau sudah bisa Bu Nina, silakan. Oh, kelihatannya belum ya. Baik, kalau begitu saya akan persilakan berikutnya. Yang lain juga sekarang yang harus kita perhatikan juga kan sekarang kuliahnya banyak juga yang bersifat daring ya. Ini soal off cam gitu kan. Nah, jadi kalau perkuliahan ya diusahakanlah untuk juga kameranya selalu terbuka gitu. Jadi ini karena kalau tidak terbuka ya mungkin tidur atau apa gitu kan. Kalau dosen sedang memberikan kuliah mestinya kameranya on cam gitu. On cam ya, bukan on cam, on cam. Ya, enggak. Baik, terima kasih Prof. Ganjar. Ini sambil saya coba persilahkan nih. Jadi adik-adik teman-teman mahasiswa sekalian, betul apa yang disebutkan Prof. Ganjar barusan ya, ketika kita mengikuti sebaiknya dinyalakan kameranya, karena kadang-kadang dosen juga tidak tahu ini mahasiswanya hadir atau tidak apabila kameranya tidak menyala. Ya, itu juga menjadi salah satu bagian dari etika dalam mengikuti perkuliahan. Baik, saya persilakan berikutnya Pak Ajumat, silakan apabila ingin bertanya secara langsung. Atau Pak Yari Lukas, silakan. Baik. Ini Ya. banyak S2, S3 juga ya ikutnya. Ya betul, Prof. Jadi ini dipersilakan diperuntukkan memang untuk mahasiswa baru Unpad untuk semua jenjang gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini kelihatannya mahasiswa S2, S3 juga banyak yang bergabung. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya untuk para mahasiswa baru Unpad terkait dengan nilai-nilai apa saja yang dimiliki oleh Unpad. Baik, kalau belum menyampaikan pertanyaan langsung, saya ingin menyampaikan pertanyaan ini Pak dari streaming. Mohon maaf Bapak, saat ini kan kondisinya masih pandemi begitu. Dan tadi Bapak sempat menyinggung tentang kewajiban mahasiswa di ekstrakurikuler. Nah, menurut Bapak sendiri, kira-kira bagaimana agar kita tetap bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini, tetapi kondisinya masih pandemi dan kami belum bisa berkegiatan di kampus begitu. Prof. Ganjar bagaimana? Gitu pertanyaannya. Ini jawabnya direktur kemahasiswaan ya, jangan saya. Ya. Tapi kan sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Teman-teman di Amerika itu sekarang sedang kursus jaipongan kok. Ya. Jadi selama masa pandemi, Atasé Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk Amerika itu, Ibu Popi itu dari FEB Unpad juga menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Atau mungkin juga yang ekstrakurikuler itu kan sekarang banyak hal ya. Tapi yang paling penting juga, nah ini teman-teman ya, untuk bisa komunikasi, kan membangun grup WA ya, di dalam satu kelompok, nah, itu kan bisa kita lakukan. Jadi sebelum kita bisa bertemu, ya tentu bisa hal-hal yang lain menggunakan teknologi. Mungkin ada kursus-kursus keterampilan yang tidak terkait dengan dengan kegiatan kemahasiswaan atau menyiapkan hal-hal yang lain. Itu bisa kita lakukan saya kira ya. Nah, tergantung juga nanti kreativitas dari teman-teman pengelola ekstrakurikuler ya. Atau mungkin juga teman-teman di universitas di kemahasiswaan sudah punya. Saya kira bisa aja lah kemungkinannya. Walaupun tidak bertatap muka, ekstrakurikuler masih lakukan. Ya. Baik, Prof. Ganjar, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan mungkin secara langsung disampaikan oleh Saudara Petrus Limo. Silakan Pak Petrus. Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Ini kelihatannya Pak Petrus ini dari Papua kelihatannya Pak ya. Beliau saya lihat tadi bergabung dari kantornya atau dari mana. Silakan Pak. Baik. Silakan Pak Petrus. Tidak, Pak.
Ya, kelihatannya Pak Petrus juga ada kendala, mungkin nanti bisa disampaikan saja melalui Q&A ya Pak Petrus. Kita masih ada waktu sekitar 2 menit sebetulnya untuk sesi tanya jawab. Saya akan melihat lagi pertanyaan berikutnya. Baik, masih dari streaming juga Prof. Ganjar. Izin bertanya, apakah untuk menjadi mahasiswa Unpad, kita diminta untuk memang memiliki etika yang baik seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tetapi kita juga membutuhkan contoh dari dosen dan juga tenaga pendidikan, gitu ya. Ini kelihatannya mahasiswa lama, Pak. Jadi terkait dengan kebersihan tadi, Pak, kadang-kadang kami juga melihat ada sivitas selain mahasiswa yang juga membuang sampahnya sembarangan, gitu ya. Nah, menurut Bapak bagaimana terkait dengan permasalahan seperti ini? Terima kasih. Ya, tentu untuk hal-hal yang bersifat aturan hukum berlaku universal. Kan tidak bisa. Mahasiswa tidak boleh membuang sampah seenaknya, tapi dosen boleh, gitu kan. Atau misalnya mahasiswa tidak boleh telat, tapi dosennya telat, gitu. Ya ini tentu berlaku untuk semuanya. Ya nanti ya ini ya kita juga sampaikan secara terus-menerus. Kemarin kan kita juga salah satunya untuk mensosialisasikan nilai luhur ini dengan kita juga membuat lomba video. Nah, ini juga boleh juga tuh jadi kegiatan ekstrakurikuler pertama ya. Mungkin ya setelah ini materi yang saya sampaikan ini dibuat videonya tuh secara berkelompok oleh teman-teman. Nah, mungkin ada contohnya juga, kita bikin lomba videografi. Jadi dan videografi kemarin itu diikuti juga oleh para dosen, oleh para tenaga kependidikan. Jadi aturan-aturan ini bukan ada hak dan kewajiban mahasiswa, ada hak dan kewajiban para dosen juga. Jadi kalau dosen juga tidak memenuhi, ya aturannya itu ada aturan mainnya di tingkat universitas yang harus dimainkan, gitu kan. Jadi kalau aturan itu tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain ya, aturan-aturan yang bersifat universal. Nah, ini saya usul lah ya untuk Pak siapa atau nanti paling tidak dilombakan antar fakultas, setiap fakultas itu ada 4 video gitu. Nah, ini dibangun, dibuat bagaimana nilai-nilai keunpadan ini menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemahasiswaan nih ya, kemahasiswaan nih Pak Direktur. Contoh kemarin yang dilakukan oleh direktur tetangga tuh, direktur apa kemarin? Di wakil rektor 4 gitu. Ya. Siap. Baik, terima kasih Prof. Ganjar. Memang barusan idenya sangat baik sekali ya, Kang Boy, terutama di kemahasiswaan juga kita ada Peksiminas juga, dan salah satu ranting lombanya adalah pembuatan video atau film pendek begitu. Dan juga ada perlombaan lain, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu cara kita juga untuk membina mahasiswa kita supaya bisa berkontribusi dan berpartisipasi dalam lomba tersebut. Ya, jadi film pendek nilai-nilai luhur Unpad gitu. Ya. Tentu bukan secara verbal, ya, bukan secara verbal yang saya sampaikan tadi, tapi mungkin ada yang inherent, ada yang implisit, ya, ada yang interpretatif dan sebagainya. Dan sesuai dengan kaidah-kaidah film nanti dibuatnya. Bagaimana teknik syutingnya, teknik pengambilan gambar, audionya, videonya, mungkin juga pencahayaan. Kemudian juga talentnya ya. Nah, ini boleh juga tuh ya. Kalau terlalu banyak setiap 10 orang mahasiswa membuat satu kan nanti akan ada 800 ya kalau 8.000 mahasiswanya. Tapi nggak apa-apa juga. 800 video kan bagus juga tuh ya. Atau paling tidak satu fakultas 5 begitu. Ada 16 fakultas, kita punya 90 video baru yang menggambarkan nilai-nilai hasil dari kuliah kita hari ini, gitu. Baik, luar biasa sekali. Ini akan menjadi masukan yang sangat baik tentu saja untuk Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan segera ya, Pak Direktur, insya Allah. Siap, Kang Eno. Baik, terima kasih. Baik, Prof. Ganjar, kemudian juga Pak Warek dan Pak Direktur serta teman-teman sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Jadi kita sudah melewati 1 jam diskusi dan juga pemaparan dari Prof. Ganjar yang luar biasa, tanpa terasa 1 jam terlewati begitu saja, begitu ya. Dan saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, terpaksa saya harus mengakhiri sesi kita pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Ganjar yang sudah memberikan
waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kita pada hari ini, juga kepada Pak Warek dan juga pada Pak Direktur dan juga teman-teman panitia yang lain. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini, baik secara langsung di Zoom maupun melalui live streaming. Dari daftar hadir yang sudah masuk, Prof. Ganjar, alhamdulillah ada sekitar 1.600 mahasiswa yang saat ini mengikuti kegiatan ini, baik di Zoom maupun di live streaming, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu media untuk kita sebagai cara untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik dari UNPAD kepada mahasiswa, kemudian mereka bisa menjadi agent of change atau agen perubahan di UNPAD itu sendiri. Terakhir, saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Prof. Ganjar. Terima kasih Prof. Ganjar. Terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nuhun, Prof. Nuhun Prof. Ganjar, atur nuhun Prof. Ganjar. Baik, saya kembalikan kepada Suci untuk mengambil alih acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Idrisna ini yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada hari ini secara interaktif dan juga menarik. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada narasumber kita, yakni Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia DEA, yang telah membagikan ilmu mengenai etika mahasiswa dan juga budaya UNPAD. Rekan-rekan, kami ingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensi link daftar hadir, boleh diisi, linknya akan disebarkan di ruang chat. Kemudian, hadirin yang berbahagia, saat ini kita telah berada di penghujung acara. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih pula kepada pimpinan dan staf Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Padjadjaran yang telah menyelenggarakan acara webinar pada hari ini. Tak lupa juga diucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sangat antusias, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa baru yang telah antusias juga. Semoga setelah mengikuti webinar seri 2 ini, rekan-rekan menjadi lebih terbuka wawasannya mengenai etika seorang mahasiswa dan juga lebih dekat terhadap budaya UNPAD. Semoga di kondisi pandemi seperti ini kita masih bisa berproduktif dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan lupa untuk terus memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada acara webinar seri selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahannya dan hal yang kurang berkenan dari kegiatan hari ini. Saya, Suci Indah Rahmayanti, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.